Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan tentang keterampilan berbicara. Anggota kami terdiri dari Anis Mawati, Fitri Alfaini, Indiani, dan Wahyu Nur Hidayati. Pada keterampilan berbicara memiliki banyak sekali pokok bahasan ya, di antaranya adalah berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa, kemudian berbicara sebagai suatu cara berkomunikasi, selanjutnya adalah batasan dan tujuan berbicara, kemudian ragam seni berbicara, dan yang terakhir adalah metode penyampaian dan penilaian berbicara. Berikutnya, pada poin yang pertama, berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa. Linguist berkata bahwa speaking is language. Berbicara adalah merupakan suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada anak-anak yang didahului oleh keterampilan menyimak. Karena pada masa inilah kemampuan berbicara dan berujar pada anak-anak itu mulai dipelajari. Kemudian berbicara itu sendiri memiliki hubungan yang sangat erat dengan adanya perkembangan kosakata yang diperoleh seorang anak. Salah satu contohnya adalah melalui kegiatan menyimak dan membaca. Namun, adanya kebelummatangan dalam perkembangan bahasa ini yang menjadi keterlambatan dalam kegiatan berbahasa. Selanjutnya adalah pada poin berbicara sebagai suatu cara berkomunikasi. Kita ketahui bersama teman-teman bahwa manusia itu adalah merupakan makhluk sosial, di mana sebagian tindakan mereka itu sangat bergantung pada individu atau masyarakat lain. Nah, oleh karena itulah sangat diperlukan adanya komunikasi yang baik antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, dalam kegiatan komunikasi ini memiliki banyak peranan yang sangat penting, teman-teman. Di antaranya adalah ada peran instrumental, kemudian ada peran regulasi, selanjutnya ada peran representasional, dan yang terakhir adalah peran interaksional. Keempat peranan ini sama-sama memiliki peranan yang sangat penting dalam kemampuan berbicara atau keterampilan berbicara. Selanjutnya adalah pada poin batasan dan tujuan berbicara. Berbicara adalah merupakan suatu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi untuk bisa mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, ataupun ide dan perasaan seseorang. Karena itu, dalam berbicara memiliki tujuan yang utama, yakni untuk bisa berkomunikasi dengan baik, agar proses komunikasi ini bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, karena itu sangat penting juga bagi seorang pembicara untuk bisa memahami akan arti atau makna dalam sesuatu yang akan dikomunikasikan. Yang selanjutnya adalah ragam seni dalam berbicara. Yang pertama, berbicara di muka umum pada masyarakat ya, atau public speaking. Ada 4 di sini disampaikan. Yang pertama ada berbicara untuk bisa melaporkan, kemudian berbicara secara kekeluargaan, selanjutnya adalah berbicara untuk bisa meyakinkan seseorang, dan yang terakhir adalah berbicara untuk merundingkan. Nah, ini yang ada di pada pokok bahasan berbicara di muka umum pada masyarakat. Yang kedua ada berbicara pada konferensi atau conference speaking. Ada 3. Yang pertama diskusi kelompok, yang kedua adalah prosedur parlementer, dan yang ketiga adalah debat. Jadi di sini maksudnya adalah dalam kita melakukan suatu diskusi ataupun perdebatan atau pada suatu parlementer, itu diupayakan kita memiliki suatu kemampuan atau keterampilan dalam berbicara agar bisa dipahami oleh
orang lain. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu pada metode penyampaian dan penilaian berbicara. Nah, yang pertama, kita bahas yang pada bahasan metode penyampaian. Ada beberapa metode dalam penyampaian berbicara, teman-teman. Yang pertama adalah penyampaian secara mendadak atau impromptu delivery. Kemudian yang kedua adalah penyampaian tanpa persiapan atau extemporaneous delivery. Kemudian yang ketiga adalah penyampaian dari naskah atau delivery from manuscript. Dan yang keempat adalah penyampaian dari ingatan atau delivery from memory. Ini adalah beberapa metode penyampaian dalam berbicara. Yang selanjutnya adalah penilaian berbicara. Ada beberapa poin juga. Yang pertama adalah bunyi-bunyi antara huruf vokal dan konsonan itu harus bisa diucapkan atau dilafalkan dengan secara tepat dan sesuai. Harus benar-benar sesuai dengan yang semestinya. Kemudian yang kedua adalah pola-pola intonasi. Intonasi berarti naik turunnya nada. Ada saatnya kita saat berbicara dituntut untuk bisa berbicara menggunakan nada tinggi. Ada saatnya juga kita diperlukan juga berbicara dengan nada rendah ataupun datar. Jadi harus sesuai dengan tekanan atau suku kata yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah kata-kata yang diucapkan itu harus bisa bersifat sistematis. Berarti harus bisa secara logis, seperti itu maksudnya. Kemudian yang keempat adalah pembicara mampu memahami akan bahasa yang digunakan itu dengan tepat dan benar. Ini adalah beberapa poin dalam penilaian berbicara. Oke teman-teman, mungkin dari presentasi kelompok kami hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.